kita landasi tema kajian kita di dalam surah Ali Imran, ya. Sehingga nanti kajian kita ini bukan hanya sebagai spekulasi saja, tetapi kita rujuk langsung kepada Quran. Apa sih konsep Quran yang mengajarkan kepada kita dalam rangka mendidik anak dengan Quran di usia dini? Nah, sebagai pengawal dari langkah teori ini perlu kita pahami ya, bahwa salah satu mukjizat keutamaan Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya, bahwa kitab suci Al-Quran satu-satunya kitab yang bisa dihafal oleh anak-anak. Bahkan anak yang sudah divonis oleh dokter ya mempunyai kelainan, lumpuh badannya, tidak bisa berjalan, akan tetapi dengan mukjizat Quran bisa hafal Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu pernah tidak mendengar atau mencari ada anak-anak hafal kitab Injil? Ada enggak? Enggak ada. Hafal kitab Zabur, hafal kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, anak-anak enggak ada. Tetapi Quran ya, anak di usia 3 tahun, usia 5 tahun, usia 7 tahun bisa hafal Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita lihat ya, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35 itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah, yakninya adalah Hanan dengan Imran yang mempunyai anak yang namanya adalah Maryam. Nah, Allah abadikan di dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai yang ke-37. Allah katakan, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ingatlah, kata Allah, ketika istri Imran berkata, istri Imran itu bernama Hanan, berkata, bernazar kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, ya, aku bernazar ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, agar dia menjadi anak yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi yang pertama, cara kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran sejak dini, yang pertama adalah untuk kita bagi orang tua harus komitmen. Harus apa? Komitmen. Ya, apa juamak sebagai orang tua mesti harus punya visi yang sama. Ya, jangan baiko ibu saja yang karih mendidik anak jadi ahlul Quran. Apa indah? Kedua-duanya mesti harus satu visi. Iko anak kita kok nanti akan menjadi seperti apa, maka itu disepakati. Bahkan ya sudah mulai ada usaha. Usahanya apa? Yang pertama, mulailah sejak dalam kandungan itu beri suguhi makanan yang halal. Karenanya akan berkembang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
makanan yang kita suguhkan kepada anak-anak, tentu kalau masih dalam kandungan, itu melalui istri. Nah, artinya kalau anak kita nanti lahir tumbuh menjadi ahlul Quran, mulai dari sejak kandungan, hendaklah seorang bapak memberikan nafkah yang halal kepada istri. Karena nanti melalui istri akan memberikan nutrisi kepada anak yang dalam kandungan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa penting makanan? Karena yang menurut ahli psikolog, Bapak Ibu, ini hasil penelitian bahwa makanan yang haram akan cenderung melahirkan energi yang negatif. Makanan yang haram akan cenderung melahirkan energi yang negatif. Artinya, kalau mulai dari sejak kandungan kita menyuguhinya dengan makanan-makanan yang halal, maka sejak dalam kandungan itu sudah dibentuk energi yang masuk ke dalam tubuh calon bayi itu adalah energi yang positif. Nah, kemudian yang kedua, ini berdasarkan pengalaman, bahwa untuk membentuk generasi yang Qurani itu sudah dimulai sejak dalam kandungan. Ini bagi yang ibu-ibu. Nah, ketika hamil biasakan membaca Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah pentingnya peran orang tua. Karena jamaah luar biasanya, ambo membawa gambar otak. Ini, ya, gambar otak, ya, yang diambil dari sumber materi yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, ahli neurologi, ahli otak. Kata beliau, otak manusia itu bentuknya seperti ini. Adalah ini gambar otak manusia, ya, yang dikasih formalin, yang sudah meninggal dikasih formalin. Ya, ada otak kanan, ada otak kiri. Kemudian ada tangkainya ke bawah. Yang dimana ya otak kita ini manusia secara umum ya mempunyai tali-tali. Ya, mati. Ya, mempunyai tali yang tersambung ke seluruh tubuh kita. Nah, artinya, bahwa otak manusia tak obahnya bagaikan kaset yang mampu merekam segala sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang sering didengar oleh anak-anak, apa yang sering dia lihat, maka itu akan membentuk pola pikir. Nah, itu kata Dr. Aisyah, sejak dalam kandungan pun kita sebagai orang tua kalau ingin nanti anaknya menjadi ahlul Quran, kita sudah mulai ikhtiar. Bagi bapak, berikan nafkah yang halal. Ibu di rumah lazimkan membaca Quran. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Hanan masih dalam kandungan, dia sudah berupaya, ya Allah, nanti anak yang dalam kandunganku ini aku nasarkan agar dia menjadi anak yang soleh, agar dia menjadi anak yang berbakti di Baitul Maqdis. Karena Maryam itu lahirnya di Palestina, ya, di Palestina. Nah, ini yang pertama, upaya orang tua menjadikan anaknya menjadi ahlul Quran, yakninya kedua orang tua mesti harus komitmen,
harus komitmen. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkadang kegagalan kita di rumah tangga mendidik anak dikarenakan orang tua tidak satu visi. Tidak satu visi. Yang si ibu alhamdulillah ya ketika memberikan pelajaran kepada anak-anak, contohnya ibu melarang anak ibu di rumah ya dilarang main HP gadget ya, biarpun menangis kalau ketika baraja anak jangan diagih gadget, ibu komitmen. Tetapi sayangnya tibu apa agihlah ibu awak tidak komitmen, agihlah ibu awak. Padahal ibu tadilah serius komitmen. Kalau lagi belajar nak, tidak boleh main game. Kalau lagi belajar tidak boleh main HP. Nah, komitmen yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah anak lahir maka terima dia ya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kadang-kala mungkin dalam rumah tangga kita pengen nionyo anak laki-laki, tapi nanti agih di Allah anak padusi. Nah, apakah padusi atau laki-laki mesti harus kita terima. Nah, itu buktinya Hanan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-36-nya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Allah, kata Hanan, ketika Hanan telah melahirkan kandungannya, maka ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Ya, anak perempuan. Hanan berkeinginan anaknya itu anak laki-laki. Supaya apa? Supaya nanti anaknya itu dia berbakti, ya, menjadi pembantu di Baitul Maqdis. Itu awalnya di situ. Anaknya supaya lahir anak laki-laki. Supaya apa? Hanan ingin anaknya nanti berbakti mengabdikan diri di Baitul Maqdis, Masjid Palestina. Jadi pembantu, ya, tukang bersih Baitul Maqdis atau pelayan orang-orang mukmin di situ. Ya, dia pengen anak laki-laki. Ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Wasammaituha Maryam. Aku namakan dia, wahai ya Allah, Maryam. Sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang engkau lahirkan. Jadi Maryam ternyata menerima, Hanan menerima tadi keinginannya anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan. Maka dia pun menerima. Wasammaituha Maryam. Aku namakan dia, wahai ya Allah, adalah Maryam. Jadi langkah yang kedua, cara kita orang tua mendidik anak menjadi ahlul Quran, jadikan, beri dia nama yang bagus sesuai dengan harapan kita. Hanan pengen anaknya adalah sesuai dengan harapan, maka dikasih nama Maryam. Maryam itu artinya senapas, sajalan, savisi. Apa visi daripada Hanan dengan Imran? Agar anaknya menjadi anak yang soleh. Dikasih nama Maryam. Wahai ya Allah, jadikanlah anakku ini senapas dengan doaku, harapanku, wahai ya Allah. Jadi intinya, langkah kedua bagi kita orang tua, kasih nama anak sesuai dengan harapan. Contoh, kita ingin anak kita nanti menjadi penghafal Quran. Nah, kasih nama-nama Islami. Muhammad Hamilul Quran. Muhammad yang pembawa, pemikul Quran. Atau Muhammad Hafiz,
Muhammad yang hafal Quran. Jadi ini doa ya sejalan dengan visi keinginan kita sebagai orang tua menjadikannya sebagai ahlul Quran. Ya, jangan kebanyakan orang tua hari ini kan tidak. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi nama dikasih nama-nama barat, Roberto Carlos. Nah, siapa namanya? Ronaldo. Nama-nama barat. Padahal ingin jadi anak ahlul Quran. Jadi yang kedua, kasih nama anak nama Islami sesuai dengan doa kita, harapan kita. Nanti anak saya ini mau jadi apa sih? Ya, dikasih nama-nama Islami. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ketika bayi sudah lahir, maka dicarikan sekolah yang tepat. Inilah salah satunya TK Tahfiz Sohwatuna. Artinya, kalau ingin anak kita menjadi ahlul Quran, sesuaikan pendidikannya. Kita ingin anak kita ahlul Quran, tetapi disekolahkan di sekolah yang tidak mengajarkan Quran, tidak sejalan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu berbahagia ya, menyekolahkan, mengasih anaknya di lembaga yang tepat sejak dini. Mereka sudah diajarkan Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena apa? Hanan ketika Maryam kecil itu sudah dicarikan pendidiknya. Bapak Ibu, kalau ingin anaknya menjadi anak ahlul Quran, kasih sekolahkan di sekolah yang sesuai dengan harapan kita. Kemudian cari gurunya sesuai dengan harapan kita. Hanan mencarikan guru untuk anaknya Maryam, yaitu tidak tanggung-tanggung, tidak sekedar ahlul ilmi, tetapi juga adalah orang yang soleh. Siapa itu? Zakaria. Jadi penting memberikan pendidikan kepada anak-anak, kepada lembaga yang mengajarkan Quran. Sekarang ya tingkatan TK. Nah, nanti SD bagaimana? Cari sekolah yang mengajarkan Quran. Sekarang alhamdulillah ya, di tempat kita sudah banyak sekolah-sekolah SDIT ya, yang plus ya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Maka masukkan di situ. Nah, setelah itu yang keempat, ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang paling penting, biasakan orang tua di rumah membaca Quran. Biasakan di rumah membaca Quran. Kadang di sekolah kita nan banyak salah orang tua. Coba cari kebiasaan orang tua. Terkadang di puluh egonya. Ya mohon maaf, sebagai orang tua, ya laki-laki sebagai bapak, terkadang kita sering ego. Bokolah panek karajo di luar. Maka di rumah tanggaku urusan pendidikan anak diserahkan kepada ibu. Coba cari yang ngaco datang ke sekolah anak ibu. Yang datang menjapui lapor anak ibu. Yang pai mendaftaran anak ke sekolah
ibu. Nah, itu pelajaran untuk bapak-bapak. Bapak-bapak, tahu ndak kita? Ternyata dalam Al-Quranul Karim, ayah-ayah yang istimewa, ayah-ayah yang hebat itu, yang Allah abadikan di dalam Quran, yakninya mereka adalah ayah-ayah yang istimewa. Makanya ya, di dalam Quran ayah disebut dengan abi. Disebut dengan apa? Abi. Abi, tidak abun. Ya, coba cari Bapak Ibu. Ya, banyak di dalam Al-Quranul Karim ketika Allah berbicara tentang bapak-bapak yang istimewa, itu Allah menggunakan kalimat abi. Ya abati. Padahal dalam bahasa Arab ayah itu apa? Ya abun. Ya abati. Nah, ternyata ada sebuah riset hasil disertasi ya seorang mahasiswi Ummul Qura yang bernama Sarah binti Jalil. Beliau menulis sebuah tulisan yakninya Al-Hiwaru Aba ma'al abad fil Qur'anil Karim. Dialog seorang bapak dengan anak di dalam Al-Quranul Karim, wa tatsbituhu at-tarbawiyah, dan implementasinya dalam pendidikan. Hasil penelitian beliau menemukan, ditemukan di dalam Al-Quran ada 7 balih ayat yang berbicara tentang dialog orang tua dengan anak, yang tersebar di berbagai surah. Maka ternyata ampe balih ayat itu berbicara dialog seorang bapak dengan anak. Artinya hanya dua ayat yang bercerita tentang dialog seorang ibu dengan anaknya. Satu ayatnya lagi dialog bersama dengan anak. Artinya ayah-ayah, orang tua yang hebat yang Allah cantumkan di dalam Quran, dalam dunia pendidikan, yang banyak berperan mendidik sesungguhnya adalah ayah. Sesungguhnya ayah. Maka Allah sebutkan ya abati. Ya abati dengan kalimat abi. Nah, ketika ada seorang ulama ya menulis sebuah tulisan yang sangat bagus, beliau meneliti tentang al-farqu baina abati wa abi fil Quran. Apa beda kalimat abati dengan abi di dalam Quran? Ternyata Bapak Ibu, kalimat abati dalam Al-Quranul Karim, ayah-ayah yang hebat di dalam Quran yang Allah abadikan, seperti Ibrahim, ya, seperti Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain yang Allah abadikan dalam Quran, yaitu mereka bapak yang tidak hanya jauhnya saja, yang tidak hanya dekatnya saja, jauhnya bapak pun selalu dirindukan oleh orang tua. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka berbahagia awak sebagai seorang ayah. Nah, baru tadangannya suara Honda motor awak, baru tadangannya suara oto awak, suara oto awak baru tadangannya lah dikajanyo awak, ayah pulang, apa pulang, berbahagia awak. Karena apa? Nyo maraso ayah, jangankan dake, jauhmu pun selalu kurindukan. Istimewa. Ternyata ya, urusan pendidikan dalam Quran tidak hanya urusan
Ibu-ibu iya, tetapi orang tua laki-laki baapun susahnya, baapun latihlah karajo di luar, jangan abaikan pendidikan anak-anak. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak kita menjadi ahlul Quran, agih contoh nan elok. Apa tuh? Nanti anak kita ko insyaallah menjadi ahlul Quran. Maka bapak ibu di rumah biasakan baca Quran. Ambil Quran walaupun anak-anak kita masih jalan-jalan. Mereka biarkan saja karena memang dunia mereka. Nah, tetapi kalau hal yang kita lakukan hanya sekedar menyuruh tapi tidak mengagih contoh, itu kata Dr. Aisyah Dahlan, ya, ketika anak-anak itu hanya sekedar kita suruh saja, yang ada dalam pemikiran, yang ada dalam rekamannya, apa yang nyudanga tadi itu. Contoh, Bapak Ibu ketika anak awak disuruh sembayang tapi ndak namuh. Ya, ndak namuh. Biasakan kalimat yang keluar, anak ko malih bana solat. Ba ko malih bana nak solat. Itu yang biasa keluar. Atau biasanya ketika anak sedang buat PR, lamonyo sambil main-main. Aikolah setiap buat PR lama banget. Setiap buat PR selalu main-main. Maka yang terekam di otak anak-anak kita itu ya sesuatu yang negatif itu. Sesuatu yang negatif. Tetapi coba dirubah kalimatnya. Anakku sayang, kalau buat PR yang capek ya. Kalau buat PR yang fokus, ya, jangan sambil main-main. Sederhana Bapak Ibu, tetapi yakinlah itu bakalan membentuk pola pikir. Karena apa yang nyudanga, apa yang nyocali akan mempengaruhi tubuh. Karena tadi otak itu ya mempunyai jaringan-jaringan, otak ke bawah mempunyai jaringan yang banyak ke seluruh tubuh awak. Nah, ketika itu yang terjadi, hal-hal yang negatif yang selalu didanga oleh anak-anak kita itu bakalan membentuk ya karakter pola pikir anak-anak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua terkadang sering salah. Ya, kita ingin menjadikan anak-anak kita rajin sholat, baca Quran, tetapi orang tuanya malah tidak menunjukkan contoh yang baik. Contoh yang baik. Apa contohnya? Ketikalah berkumandang azan maghrib, ya kecik apaknya yang baru latih pulang ke rajo. Solatlah kalian, oranglah azan. Apa amaknya asyik main HP juga. Asyik main HP juga. Anak-anak kita akan bisa patuh, akan mengerjakan yang kita inginkan kalau kita orang tua tidak memberikan contoh yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, ya, contoh yang paling baik, pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang memberikan contoh. Yang memberikan contoh. Nah, salah satunya ya metode dalam menghafalkan Quran kepada anak-anak adalah metode talqin. Metode apa namanya? Talqin. Talqin itu apa? Kita baca, kemudian anak-anak mengikuti. Nah, Bapak Ibu mesti harus ambil peran. Ya, sekolah memang iyo. Diagih ke sekolah-sekolah tahfiz memang iyo, top, sudah bagus.
Tetapi peran orang tua di dalam rumah tangga juga tidak kalah penting. Karena apa? Ma yang lebih lama anak kita di sekolah atau di rumah? Ma yang lebih lama bapak ibu? Lebih lama di rumah bersama kita orang tua. Maka bapak ibu mesti harus mengambil peran juga sebagai seorang guru. Nah, salah satunya ya mentalkinkan anak-anak kita yang di usia dini untuk dekat dengan Quran. Ya, setidaknya walaupun bapak ibu dah hafal Quran, kami tidak hafal loh Pak Ustaz, dah ba'a calik mushaf, kemudian ajak anak duduk, bacakan 1 sampai 10 kali atau 20 kali, baru nanti anak disuruh mengulang. Maka insya Allah aponan dicalik di anak kita, aponan acuknya saksikan, anak acuknya danga, akan mempengaruhi, akan melekat di dalam otaknya. Nah, jadi itu ya, ambil peran sebagai orang tua, bahagian kita mendidik di dalam rumah tangga. Nah, di samping itu tadi agih contoh nan elok ketika menyuruh anak sembahyang, orang gaibnya lulus sembahyang. Nah, kadang-kadang banyak indah anak suruh sembahyang, orang gaibnya ndak sembahyang doh. Nauzubillah min dzalik. Orang gaib, anak kita disuruh baca Quran, apa amaknya? Asyik main HP atau menonton TV. Ndak sejalan. Ikhtiarnya ndak sejalan, bertentangan. Maka kalau ingin jadikan anak-anak kita menjadi ahlul Quran, bacaannya mulai diatur. Aponan ditonton, televisinya mulai diatur. Bahkan salah satu bentuk upaya kita adalah lazimkan di dalam rumah hawa itu yang dihidupkan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak ibu, kinilah kita lah canggih, lah serba mudah. Bali speaker 30 juz tu yang ketek, ada tahu ya? Yang ketek harganya tidak mahal. Ndak sama HP Android awak dok, 300-an atau 400-an ribunya. Tapi ada di dalamnya lengkap, ada ceramah, ada hafalan Quran 30 juz. Iduian itu di rumah. Iduian di rumah. Walaupun anak-anak kita alun mandanga, alunnya main-main, iduian di rumah. Maka insya Allah itu akan mempermudahnya dalam hal menghafal Quranul Karim. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, luar biasanya ada sebuah kisah. Muaz seorang anak yang Allah takdirkan terlahir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat bapak ibu, tidak bisa melihat. Tetapi istimewanya Muaz keinginannya untuk menghafal Quran luar biasa. Inni uridu hafizul Quran. Aku ingin hafal Quran wahai ayah. Aku ingin hafal Quran wahai ayah. Maka oleh ayahnya berusaha, ayahnya mengambil peran, diantar setiap hari Muaz untuk belajar Al-Quran ke rumah syekh yang jarak rumahnya dengan rumah syekh itu 20 kilo. Coba bayangkan, jarak rumahnya dengan rumah gurunya 20 kilo. Setiap hari diantar deranggainya demi anaknya menghafal Quran. Masya Allah, luar biasa bapak ibu. Di usia 11 tahun Muaz lah hafiz Quran 30 juz. 30 juz. Luar biasanya bapak ibu, anak di usia 11 tahun kok menjadi inspirasi di Mesir. Sehingga suatu ketika datang seorang reporter mewawancarai Muaz. Wahai Muaz, andaikan ada satu doamu yang mustajab
dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hendak engkau minta kepada Allah? Takjubnya luar biasanya Bapak Ibu, jawaban Muaz di luar akal sehat manusia. Sebagai manusia biasa, apa jawaban Muaz? Andaikan pun ada satu doaku yang mustajab, aku akan mintakan kepada Allah, niscaya agar senantiasa biarlah mataku ini tetap buta. Bapak Ibu, nyo buto dak nampak nyo bantu dunia kok, tetapi sekalipun ada doanya yang mustajab dikabul oleh Allah, nyo ndak bakalan minta supaya matonyo dinormalkan, tetapi nyo minta biarlah butanyo. Tetapi istimewanya supaya nanti ambo datang di hari kiamat, kata Muaz, supaya aku nanti datang di hari kiamat ada sabab, ada alasan ambo kepada Allah, amal apa yang lah bopa buat selama dia dunia. Luar biasa, di luar nalar manusia biasa. Kalau kita barangkali mungkin kan kita akan minta, wahai ya Allah, sembuhanlah mata ambo supaya bisa melihat. Tapi Muaz luar biasa, supaya biarlah tetap matanya buta, agar dia tetap bisa memelihara hafalannya, agar dia nanti datang di hari kiamat, wahai Muaz, apa amalanmu? Makanya akan berdalil, wahai ya Allah, dengan mataku yang buta aku tetap bisa menghafal Quran. Di saat itu Quran pun memberikan syafaat kepada kita. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah keistimewaan bagi orang tua yang memiliki anak-anaknya yang hafiz Quran, anak-anaknya yang ahlul Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Apa keistimewaannya Bapak Ibu? Jangankan nanti di akhirat, di atas dunia sekalipun Allah telah muliakan orang tua yang memiliki anak hafiz Quran. Biasanya anak-anak kita di sekolah-sekolah atau anak kita mempunyai prestasi hafal sekian juz, nan ditanya dia orang sia biasanya yang ditanya dia orang ranggainya, alhamdulillah anak sia tu, sia ranggainya tu, padahal ranggainya barangkali mungkin tak hafal Quran, tetapi yang dimuliakan adalah orang tuanya. Inilah istimewanya memiliki anak ahlul Quran. Itu baru di atas di dunia bangga kita. Dia anak ambo alhamdulillah hafal sekian juz, anak ambo alhamdulillah ahlul Quran, bangga kita. Apalagi di akhirat. Dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang tua yang memiliki anak ahlul Quran, yang hafiz Quran, nanti di hari kiamat anaknya itu diberikan kemuliaan untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Diagih mahkota, seperti mahkota anak-anak kita tadi itu. Di saat manusia tidak bisa manga-manga nanti di padang mahsyar, maka anak ahlul Quran nyodiagih kebebasan kemuliaan di Allah. Panggil orang tuamu, kasih dia mahkota kemuliaan. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Maka kita jangan ragu-ragu menyekolahkan anak kita di lembaga Quran, jangan ragu-ragu. Kini kan banyak orang tua ambo masuk anak ambo ketika Quran tu kejadian anak ambo nanti, ambo masuk anak ambo ke sekolah SDIT, ke pondok pesantren, kejadian anak ambo nanti palingan jadi imam di masjid.
iko adalah persepsi yang salah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba cari betapa Allah memang memuliakan orang-orang yang ahlul Quran. Coba cari betapa banyak kini anak-anak yang hafiz Quran, yang anak-anak mereka hafiz Quran, jo orang tuanya pun dimuliakan. Anak sia tu kecek wali kota, anak siapa yang hafiz Quran tu kecek bupati, hagi hadiah. Anak itu beserta orang tuanya pai umrah. Itu kemuliaan baru dia teh dunia. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, ya, pemerintah kita sangat mengapresiasi anak-anak kita yang hafiz Quran. Nah, UI membuka peluang bagi anak-anak Indonesia di seluruh tanah air yang hafiz minimal 5 juz atau 10 juz, bebasnya memilih jurusan asenan nyo pilih. Jurusan-jurusan yang favorit sekalipun, ya, bebas silahkan. Kalau hafiz minimal 10 juz. Karena apa? Iko janji Quran, janji Allah dalam Quran. Anak-anak yang hafal, anak-anak yang hafiz Quran, mustahil mereka bodoh. Mustahil bodoh. Biasanya anak yang hafal sekian juz itu biasanya anak yang pintar. Makanya perguruan-perguruan tinggi itu tidak meragukan, ya, kecerdasan, kepintaran anak-anak yang hafal Quran. Karena apa? Mereka sudah dilatih menghafal ayat suci Al-Quran. Dan pasti anak yang hafiz Quran adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Maka ini menjadi keistimewaan bagi kita, bagi orang tua yang memiliki anak yang hafal Quran. Maka jangan ragu, jangan bimbang bahwa Allah memuliakan orang-orang yang menghafal Quran. Bahkan tadilah kita sabuian, tidak sekedar pelakunya, bahkan orang tuanya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, nanti di hari mahsyar seorang anak ahlul Quran diagih di Allah kemuliaan, magih syafaat sebanyak 70 orang keluarganya. Diagih kemuliaan di Allah sebanyak 70 orang dari keluarganya untuk mengagih syafaat. Syafaat itu pertolongan. Maka luar biasa kemuliaan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan tadi dapat memberikan motivasi bagi kita, ya, khususnya bagi orang tua, untuk satu visi dalam hal mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang ahlul Quran. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.